Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I want. Ya, seperti yang kita tahu, pertandingan perdana AFF sudah digelar sejak tanggal 8 Desember kemarin. Dalam tahap ini, timnas Indonesia berhasil merebut poin perdana mereka. Di sisi lain, Laos sebagai lawan selanjutnya. Pasukan Laos harus rela dipermalukan di hadapan pendukung mereka sendiri atas Vietnam dengan skor telak 4-1. Meski begitu, Laos sepertinya tak mau lama-lama berlarut dalam keterpurukan, di mana tim yang dipimpin pelatih Korea Selatan ini siap bangkit dan menatap laga selanjutnya, yang mana akan menantang timnas Indonesia di Stadion Manahan Solo hari ini. 작은 수비부터 공격까지 선수들의 최대한 능력치를 끌어올려서 Ya, mengingat timnas Indonesia biasanya menggunakan Stadion GBK yang berlokasi di Jakarta sebagai kandangnya. Kali ini harus bergeser ke Solo, Jawa Tengah karena Stadion Manahan dipilih sebagai home base skuad Garuda. Meski harus menempuh perjalanan lebih panjang, namun timnas Indonesia maupun tim tamu termasuk Laos dipastikan akan mendapatkan fasilitas terbaik. Ya, mengingat Stadion Manahan sendiri memang memiliki fasilitas yang cukup megah, lengkap, dan istimewa dalam memanjakan pemainnya. Beberapa fasilitas yang telah disiapkan seperti ruang ganti pemain yang standar FIFA, terdapat ruang pemanasan kolam, berendam, dilengkapi dengan air hangat. Serta tak lupa rumput yang berkualitas nomor 1. Bahkan bisa dilihat rumput Stadion Manahan Solo siap memanjakan para pemain Indonesia dan para skuad timnas Laos. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. Ya, memang jika dibandingkan dengan GBK, Stadion GBK jauh lebih besar. Namun soal fasilitas dan kualitas rumput, tentu saja Stadion Manahan Solo jauh lebih bagus jika dibandingkan Gelora Bung Karno. Ya, kualitas rumput yang sangat rata membuat pelatih timnas Laos, Ha Hyok-jun, terkagum-kagum melihatnya. Bagaimana tidak kagum, sekelas AFF saja kualitas rumput kandang Indonesia begitu berkualitas. Tak heran, Stadion Manahan Solo dipuji habis oleh pelatih Laos tersebut. Memang secara kapasitas sangat jauh jika dibandingkan dengan GBK. Stadion Manahan Solo hanya berkapasitas 20.000 penonton saja. Namun sekali lagi, kualitas rumput benar-benar membuat takjub semua orang yang melihatnya. Rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Dalam hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memastikan akan menjadi tuan rumah yang baik. Ia memastikan sebagai tuan rumah akan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menyiapkan keamanan dan kenyamanan. Ya, Erick Thohir berharap semua tim lawan Indonesia puas dengan fasilitas yang diberikan. Seperti kita tahu, jika timnas Indonesia away ke kandang lawan, kemudian tim tuan rumah memberikan fasilitas yang sangat mengkhawatirkan, tentu akan sangat mengecewakan. Maka dari itu, Erick Thohir mengusahakan agar semua tim tamu senang dengan jamuan Indonesia. Tentu saja agar Indonesia juga saat away mendapatkan fasilitas yang sama. Tak cuma itu saja, sebagai bukti bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik, hal ini pun juga diakui langsung oleh FIFA, yang memberikan pujian langsung atas kinerja PSSI, baik soal kualitas lapangan tanding maupun lapangan latihan yang disediakan. Ya, tak cuma dicap sebagai tuan rumah yang baik, namun supporter Indonesia juga dicap sebagai supporter paling ramah. Sebagai buktinya, bisa dilihat ketika di kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia menjadi tuan rumah yang bermarkas di GBK. Ya, meski fans Bahrain mengklaim bahwa fans Indonesia tidak ramah, yaitu karena ulah mereka sendiri. Ya, namun lihatlah begitu ramahnya supporter Indonesia kepada supporter tamu yang datang ke GBK, mulai dari supporter Jepang, supporter Arab Saudi, hingga supporter timnas Australia. Mereka begitu sangat betah datang ke GBK langsung. Bahkan, supporter tamu yang datang mengklaim bahwa supporter Indonesia sangat baik dan ramah, berbeda dengan apa yang diutarakan fans timnas Bahrain di sosial media. Tentu, satu hal yang tak perlu diragukan lagi dari Indonesia, selain fasilitas saat menjadi tuan rumah adalah keramahan orang-orangnya yang sangat baik.
terbaru, supporter timnas Indonesia mendapatkan pujian setinggi langit dari publik Jepang yang dinilai luar biasa dan menunjukkan keramahannya. Di mana fans Indo menunjukkan sikap suportif, tetap memberikan dukungan penuhnya dan tidak anarkis kepada supporter Jepang. Meski tim yang mereka bela telah dibombardir gol oleh tim Samurai Biru dengan skor 4-0. Ya, di sisi lain, timnas Indonesia akan menghadapi Laos dalam pertandingan grup B hari ini. Setelah sukses mengalahkan Myanmar, kemenangan melawan Laos menjadi harga mati untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Lebih dari itu, hasil pertandingan ini juga penting untuk poin ranking FIFA. Kalau menang, Indonesia akan mendapatkan tambahan 1039 poin. Tapi kalau kalah, kerugian besar menanti dengan pengurangan 3061 poin. Ya, perbedaan ini terjadi karena posisi Indonesia di ranking FIFA lebih tinggi, yaitu peringkat 124 dunia, dibandingkan Laos peringkat 186 dunia. Ya, turnamen AFF memang dikenal sebagai kompetisi paling bergengsi di ASEAN. Semua tim di turnamen ini berambisi untuk menang dan ingin mengangkat trofi sebagai simbol tanda tim terkuat di ASEAN. Namun bagi fans Indonesia, liga ini adalah Liga Tarkam. Ya, alasan itu karena kerasnya pertandingan di turnamen ini. Kejadian yang menimpa beberapa pemain Indonesia saat melawan Myanmar mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Tak terkecuali Erick Thohir sendiri. Ketum PSSI tersebut melihat kerasnya para pemain Myanmar, mengingatkan dirinya kepada ex-pemain timnas Evan Dimas. Ya, gelandang timnas Indonesia Evan Dimas didorong dengan kursi roda setelah Indonesia mengalahkan Vietnam di final SEA Games 2019 lalu. Insiden yang dialami Marcelino Ferdinand di laga Myanmar versus Indonesia itu mendapat perhatian dari Erick Thohir. Ia mengaku momen tersebut langsung mengingatkannya atas nasib Evan Dimas. Pada final SEA Games 2019 silam, Evan Dimas dicederai oleh Doan Phan Hau ketika timnas Indonesia bersua timnas Vietnam. Alhasil Evan tak bisa melanjutkan permainan dan digantikan oleh Seharian Abimanyu. Bahkan karir Evan Dimas sempat turun drastis akibat cedera yang berkutat menghantui dirinya. Sampai hari ini juga saya ada ketakutan melihatnya ketika waktu itu Evan Dimas juga cederanya sangat parah sekali ketika dikasari oleh pemain Vietnam waktu itu, ungkap Erick Thohir. Karena memang saya sendiri punya trauma yang cukup sampai hari ini juga saya ada ketakutan melihatnya ketika waktu itu Evan Dimas juga cederanya sangat parah sekali ketika dikasari oleh pemain Vietnam waktu itu. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengajak tim-tim di Asia Tenggara agar saling menjaga satu sama lain. Tujuannya agar level sepak bola di ASEAN bisa lebih baik lagi. To my face while he's looking back, mirror breaks after math. When I hate, I attack.